Belum ada yang masuk ya Kak ya? Assalamualaikum. Belum ada yang masuk ya Kak? Belum ada. Oh, anak-anak nggak tahu kali. Iya Mbak, nanti saya panggilin anak-anaknya ya. Suaranya kecil banget ya. Mau pakai alat mas? Orang apa headset aja. Halo, Assalamualaikum Rashid. Waalaikumsalam Kak. Teman-temannya mana nih yang lain? Nggak tahu Kak. Oke. Pengen kenalan dulu nih. Rashid dari SMA mana? SMA pribadi Kak. Pribadi Bandung atau mana? Pribadi Depok. Oh, Depok. Oke, salam kenal ya. Sebelumnya udah pernah ketemu Kak Sofi belum? Belum ya? Apa Kak? Udah pernah ketemu Kak Sofi belum? Belum. Pas ngajar, belum ya? Oke. Oke, salam kenal ya Rashid. Ini satu sekolah semua yang sekelas ini atau beda-beda? Ada yang sama, ada yang beda Kak. Oh, oke. Sip. UTBK-nya kapan, Rashid? Dapat jadwalnya? 1 Mei saya Kak. Oh, 1 Mei. Oke. Lumayan lah ya, masih ada 1 bulan buat persiapan ya. Mau masuk mana, Rashid? UI Kak. UI. Ambil apa jurusannya? Teknik mesin. Wow, teknik mesin. Oke. Sip.
Oke. Kak Sofi coba share. Oke. Kita mau mulai aja atau gimana nih? Terserah sih Kak. Aku bebas sih, Rashid. Rashid mau nunggu teman atau mau kita langsung boleh. Enaknya gimana? Coba kita tunggu 3 menit ya. Iya Kak. Oke. Sip, sip. Gimana nih persiapannya, Rashid? Ya. Gimana nih persiapannya? Ikut TO ya? Rutin ya TO-nya ya? Iya. Dari Sebenarnya apa ininya? sebenarnya saya les juga Kak. Jadi nih les lagi gitu. Jadi 2 les tempat Oh, les di mana satunya? di Mitra Pelajar Kak. Oh. Oke, oke. Tapi nggak pusing kan malahan? Sedikit sih ya. Oke, jadi jadwalnya bentrok-bentrok takutnya. Enggak kan ya? Oke, halo. Ini siapa nih? Win-Win namanya. Panggilannya siapa nih? Halo Aulia. Adakah orangnya? Oh, Win-Win. Oke. Halo Win-Win. Sip, sip, sip. Oke. Oke, nggak apa-apa. Sip. Halo Aulia. Salam kenal ya. Kita coba tunggu 1 menit lagi ya. Di situ kita mulai. Oke. Biasanya satu kelas berapa yang datang teman-temannya? Biasanya. Oke, nggak apa-apa. Sip. Nggak apa-apa, Aulia. Oke, udah 13.45 nih teman-teman. Izin Kak Sofi buka ya kelasnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam persiapan ini ya, menuju UTBK. Oh iya, Win-Win dapat jadwal kapan nih UTBK-nya sama Aulia? Kalau Rashid tanggal 1 Mei, kalau Win-Win sama Aulia kapan? Oh, 28, oke. Kalau Aulia kapan? Oke. Sip. Oke, sip. Masih ada waktu, yuk kita belajar. Oke. Kita belajar apa ya hari ini ya? Ada yang tahu nggak jadwalnya apa? Oke, jadi izinkan perkenalan dulu ya. Perkenalkan Kakak Sofi yang akan menemani kalian untuk belajar kimia, gitu ya. Panggil aja Sofi, boleh. Kak boleh, terserah deh. Mau manggil Sofi juga boleh, Sofi doang juga boleh. Manggil Kak juga boleh, bebas. Oke, kita jangan sungkan-sungkan ya. Kalau mau tanya boleh bertanya aja, silahkan. Feel free to ask.
Kita santai diskusi aja. Oke, halo Raffi. Selamat datang. Salam kenal, aku Sofi. Oke, teman-teman. Kak Sofi izin untuk share. Oke. Nah, jadi kita bahas dari paket yang pertama, nanti Kak Sofi share soalnya. Jadi coba teman-teman kerjakan soal yang ini ya. Kita mulai dengan bismillah dulu ya, bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dimudahkan dalam menerima apa yang sedang kita pelajari dan bisa bermanfaat pas nanti TBK. Oke, kita coba mulai dari nomor 1 ya. Coba dibaca dulu. Mungkin bisa dikerjakan 3 menit ya. Nomor 1 dulu. Nanti kita bahas bareng kalau ada yang masih bingung. Gitu. Sekarang nomor 1 dulu ya. Halo, Khalifah Tia. Siapa ini panggilannya? Khalifah Tia. Selamat datang, salam kenal. Coba ya, dikerjakan dulu nomor 1 selama 3 menit sampai jam 13.50 ya. Oke, sudah 13.50 ya. Coba kita polling ya. Oke. Coba teman-teman lihat pollingnya enggak? Coba dipilih dari A, B, C, D, E. Kira-kira yang mana tuh jawabannya?
teman-teman lihat pollingnya nggak sih? Lihat nggak? Atau nggak ada jangan-jangan? Ini belum ada yang mencet pollingnya. Oke. Ini baru satu nih. Teman-teman yang lainnya belum ini ya, belum selesai ya soalnya ya. Oh iya, maaf. Oke. Tutup nih. Bentar ya. Oke. Yuk, ada 8 orang nih ya. Berarti 6 ya. Yuk. Oke. Jawabannya B semua ya. Oke. Ada lagi? Mungkin yang pengen ngasih voting. Hasil votingnya. Emang suaraku kecil ya? Suaraku kecil ya? Oke. Khalifah katanya jelas tuh suaranya katanya. Atau mungkin coba dicek mikrofonnya. Oke, jawabannya B semua ya. Oke. Oke, ini ada satu E nih. Siapa nih yang E? Oke, yuk. Siapa nih? Ini. Cukup ya. Kebanyakan B ya. Oke. Oke. Jadi kebanyakan jawabannya B. Yang jawab B itu 5. Yang jawab E 1. Siapa nih yang jawab E? Siapa nih yang jawab E? Jadi jawabannya yang benar E ya teman-teman ya. Siapa nih yang jawab E? Yuk, siapa yang jawab E? Jadi kita diskusi aja ya. Santai. Feel free. Siapa yang jawab E? Oke, siap. Bahas ya. Teman-teman, itu materi apa ya kira-kira? Ayo, sebelum kita bahas, kira-kira itu materi apa? Materi apa ya itu ya? Jadi, sebenarnya kita harus tahu nih, sebelum kita bahas itu sebenarnya kita harus tahu, ini dia tuh materinya materi apa. Oke. Jadi, ini tuh tentang apa, teman-teman? Tentang koligatif larutan ya. Tentang koligatif larutan. Nah, di soal itu kan ada suatu zat yang dia itu tidak menguap, artinya dia tidak volatile dengan massa 150 gram.
dilarutkan dalam 312 gram benzena. Sehingga suhu berubah menjadi 50 derajat Celcius dan tekanannya 125 cm Hg. Mr senyawa jika pelarut benzena pada suhu 50 derajat Celcius adalah segini. Mr benzennya segini. Nah, berarti sebenarnya yang ditanyain itu apa sih? Yang ditanyain itu MR-nya berapa kan? MR senyawanya yang berarti di sini kan benzenanya dia sebagai pelarut ya. Sebagai pelarut. Terus zatnya itu sebagai terlarut kan. Nah, terus sekarang kalau yang 312 ini tuh berarti dia massa pelarut kan. Terus yang terus yang 150 gram ini massa zat terlarut. Terus yang 125 cm Hg ini apa? Ini itu tekanan uap larutan. Jadi tekanan uap larutan itu biasa kita simbolkan hurufnya P. Terus yang ini 250 ini itu tekanan uap pelarut murni, yaitu pelarut benzena. Nah, untuk kita bisa tahu MR senyawanya, MR zatnya ini, kita perlu menghitung dulu nih tekanan fraksi mol untuk pelarutnya berapa sih gitu. Jadi kita bisa hitung nih, kalau teman-teman masih ingat, tekanan uap pelarutan itu sama dengan fraksi mol pelarut dikali tekanan uap pelarut murni. Iya kan? Jadi kalau ini ada datanya ya, XP itu nanti yang kita cari ya, P-nya kan udah ada, P0-nya udah ada, berarti kita masukin ke sini. Berarti P dibagi P0. Dapetin berapa tuh? Berarti P-nya 125, ininya 250 kan, jadinya 0,5. Nah, teman-teman masih ingat nggak fraksi mol itu rumusnya apa? Jadi fraksi mol pelarut itu berarti mol pelarut dibagi mol pelarut plus mol zat terlarut. Nah, zat terlarutnya siapa tadi? Zat terlarutnya itu ya yang dicari tadi, si zatnya ini. Terus pelarutnya siapa? Benzen. Berarti kita tinggal masukin di sini. XP-nya 0,5. NP-nya berapa? NP-nya mol pelarutnya kita cari dulu. Mol pelarut itu sama dengan nih 312 gram dibagi ini MR-nya berapa? Oh, MR-nya 78 gram per mol. Berarti kita dapat molnya 4 mol. Kita masukin ke sini 4 per 4 plus NT. Nah, kita hitung sedemikian rupa sehingga kita dapat NT-nya berarti 2 ditambah 0,5 NT sama dengan 4. Berarti 2,5 berarti 4 ya? 4. Nah, ini tuh mol zat terlarutnya. Nah, setelah kita tahu mol zat terlarutnya, kita bisa hitung mol T itu kan sama dengan massa dibagi sama MR-nya kan. Nah, sehingga MR-nya T kita bisa hitung massa dibagi molnya ya. Berarti masanya berapa masanya tadi? Kita tahu masanya sebesar 150 dibagi sama molnya 4. Berapa sih? 150 ya? Bener ya? 150. Berarti berapa tuh? Bagi 4. Gak ada jawabannya ya? Oke, gak ada jawabannya ya. Jadi jawabannya sekitar 37,5 ya. Gak ada jawabannya. Bener nggak jawabannya gitu? Berarti tadi nggak ada jawabannya ya di kuncinya.
Teman-teman ngitungnya dapetin segitu nggak? Ada yang dapetin segitu nggak? Atau ada yang salah sama perhitungannya Kak Sofi? Coba dilihat. Oke, berarti ini nggak ada jawabannya ya. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak? Nomor 1. Ada yang mau ditanyakan, guys? Ada nggak yang mau ditanyain? Feel free to ask. Aku tanya deh, siapa ya? Farel. Farel udah ngerti? Udah, Kak. Oke. Anak Agung siapa? Oke, belum ada yang mau ditanya. Oke, lanjut ya berarti kalau gitu. Oke. Sekarang coba teman-teman kerjain nomor 2 tentang apa itu gas metana dibakar sempurna lalu menghasilkan CO2 dan CO2-nya direaksikan dengan air kapur sehingga menghasilkan endapan kalsium karbonat. Jumlah endapan yang terbentuk adalah, coba teman-teman kerjain 3 menit aja sampai 14.06. Nanti kita polling lagi terus kita bahas lagi. Gitu ya. Oke, selamat mengerjakan. Halo Amir Raki, anak Agung, halo, selamat datang, selamat belajar. Dia, udah 3 menit nih. Oke, coba jawabannya apa nih teman-teman? Coba ya kita cek nanti ada jawabannya atau enggak. Oke. Ada yang jawab E nih. 3 orang.
Menjawab B 1 orang, yang D 1 orang. Yuk teman-teman yang lain. Oke, ada A, B, C, D, E, lengkap nih. Oke. Ini 2 lagi nih. Ini. Itu 1 lagi. Oke, sip. Coba ya, kita kerjakan bareng-bareng ya. Oke, ada gas metana sebanyak 8 gram dibakar sempurna. Metana itu apa teman-teman? Metana. Jadi ada gas metana 8 gram dibakar sempurna. CO2 dialirkan ke dalam larutan air kapur sehingga terbentuk endapan ini, CaCO3. Jumlah endapan yang terbentuk adalah, jadi kita ditanya ini berapa banyak endapan yang terbentuk. Ini materi apa ya teman-teman? Ini stoikiometri ya, kalau teman-teman pengen baca lagi. Stoikiometri. Jadi ini tuh gimana caranya diapain dulu pertama kali? Ini kita diskusi aja ya. Jadi kita harus bikin reaksinya dulu kan? Kita harus bikin reaksinya dulu. Penyataan reaksinya gimana sih? Reaksi yang terjadi itu berarti kalau metana itu apa? CH4 ditambah dia dibakar sempurna. Kalau dibakar tuh berarti sama O2 ya. Menghasilkan, kalau dibakar sempurna itu selalu menghasilkan CO2 sama H2O. Nah, coba kita setara ini. Udah setara belum nih? C-nya 1, hanya 4, O-nya 2. Ini diapain nih? Oke, di sini dikali 2, di sini dikali 2. Gitu ya. C-nya 1 hanya 4, O-nya ada 4. Udah setara ya. Nah, lalu kita ngapain nih? Oke, berarti gas metana itu 8 gram. Berarti kita cari molnya dulu ya. Molnya metana, berapa sih molnya metana? NCH4 itu sama dengan 8 per C itu berapa? 12 ditambah hanya 4, berarti 16. Berarti berapa? Setengah ya? Setengah ya? Setengah mol ya? Nah, setelah setengah mol, kita lihat tuh. Molnya CH4 itu sama dengan molnya CO2 nih. Dan CH4 itu sama dengan NCO2. Kenapa? Karena dia koefisiennya sama-sama 1 nih di depannya. Sama-sama 1. Jadi kita bisa langsung bilang bahwa NCO2 itu sama dengan setengah juga. Setengah mol gitu. Nah, lalu si CO2-nya ini dia direaksikan dengan CaOH 2 kali. Kalsium hidroksida. Nah, kita bikin reaksinya dulu. Berarti CO2 plus CaOH 2 kali jadi apa? Jadi apa? CaCO pasti ini ya, karena dihasilkan endapan pasti jawabannya ada itunya. CaCO3 ditambah apa? CaCO3. Sisanya apa? Sisanya tinggal hanya 2, O-nya 1, berarti H2O. Kita setarain. Udah setara belum? C-nya ada 1, O-nya ada 4. Oke, udah setara, hanya ada 2. Berarti ini udah setara reaksinya. Nah, terus untuk kita tahu molnya, untuk tahu jumlahnya CaCO3, berarti kita harus tahu molnya dulu kan? Nah, molnya CaCO3 itu sama dengan molnya CO2 ya. Karena koefisiennya sama-sama 1 juga di sini. Nah, sehingga kita bisa tahu bahwa molnya CaCO3 itu sama dengan setengah juga. Dari sini kita bisa hitung. Nah, kita hitung MR-nya CaCO3 dulu berapa.
Berarti 40 tambah C-nya 12 tambah 16 kali 3. Berapa totalnya? Berarti 40, 52, 8. Berarti 100 ya. Berarti masanya CaCO3 itu sama dengan setengah dikali 100. Sama dengan 50 gram. Jadi jawabannya yang E. Itu ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau nanyain, teman-teman? Sudah mengerti kah? Ada yang pengen didiskusikan? Nah, salahnya apa tuh? Salahnya? Oke, salah ngitung. Ya, betul. Karena reaksinya sempurna. Jadi, berbanding lurus semuanya. Karena kita nggak diketahui data yang lain, jadi kita bisa langsung pakai perbandingan koefisien. Mantap, teman-teman. Hebat. Udah ada yang benar nih tadi. Oke. Ada yang pengen didiskusikan lagi atau kita bisa lanjut? Oke, yuk kita lanjut ya. Nomor 3 ya. Nomor 3 nih. Sekarang nomor 3. Jika 100 mili asam asetat 0,4 molar dengan Ka-nya itu 10 pangkat min 5 diencerkan 10 kali, maka apa yang terjadi? Nah, coba teman-teman kerjakan sampai 14-17. Wih, cepet banget nih. Mantap. Oke, 1 menit lagi, teman-teman.
nih, boleh ngisi polling nih kalau udah. Wih, oke. Bener nih. B, oh ada yang B3, C3, A1, oke. Oke, oke. Oke. Oke, oke. Oke. Gimana nih teman-teman nih? Kalau ada 100 mili asam asetat 0,4 molar dengan Ka-nya 10 pangkat min 5 nih. Berarti berapa tuh pH-nya? Jadi kalau kita gini ya, berarti ada 100 mili asam asetat 0,4 molar, Ka-nya segini. Diencerkan 10 kali, maka gimana kondisi pH-nya? Berarti kita pertama perlu cari dulu kondisi awalnya sebelum diencerkan kan. Nah, kita bisa hitung konsentrasi H plusnya itu sama dengan akar Ka dikali konsentrasi asam kan. Berarti kita bisa tulis di sini, berarti akar 10 pangkat min 5 dikali 0,4. Jadi berapa? Berarti ini sama aja 4 kali 10 pangkat min 6. Berarti 2 kali 10 pangkat min 3. Gitu ya. Berarti pH-nya berapa? 3 min log 2 kan. Nah, kalau sudah diencerkan 10 kali, berarti kita perlu menghitung dulu nih konsentrasi setelah pengencerannya berapa. Konsentrasi diencerkan itu berarti M2, kita bisa tulis M2 itu sama dengan P1 M1 per P2 kan. Nah, kalau diencerkan 10 kali, kalau awalnya 100 berarti P2-nya 1000 ya. Berarti ini 100 dikali 0,4 per 1000. Jadi berapa? 0,04 molar ya, lebih kecil harusnya. 0,04 molar. Nah, berarti kita bisa hitung konsentrasi H plusnya sama dengan akar 10 pangkat min 5 dikali 4 kali 10 pangkat min 2. Berarti 3,5. Benar nggak? Sorry. Berarti ini masih konsentrasi H plus, berarti 2 kali 10 pangkat min 3,5. pH-nya berarti 3,5 min log 2. Gitu ya. Oke, berarti ini yang bedanya di mana nih? Bedanya cuma di sini ya. Di sini ya, di angka depan ya. Kalau gitu dari A, B, C, D, E, berarti derajat keasaman itu dari 3 menjadi 3,5. Berarti bertambah setengah satuan ya. Ini ya. Jadi jawabannya yang B. Gitu. Oke. Ada pertanyaan nggak? Bisa ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau nggak ada pertanyaan, coba kita lanjut ke nomor 4 nih. Ini jawabannya banyak banget ya. Tapi coba dikerjain aja beberapa, nanti kalau pengen dikerjain di rumah boleh. Tapi jawabannya tuh 15. Coba teman-teman apa aja nih kira-kira isomer dari ini C6H14O. Oh,
nomor 3 itu maksud jawabannya gini. Jadi derajat keasaman itu kan pH. Jadi pH-nya tuh bertambah setengah satuan. Awalnya kan 3, terus jadi 3,5 gitu loh. Sedangkan kan yang belakang sama nih, min log 2 sama-sama min log 2 kan. Yang beda cuma depannya nih yang di lingkaran hijau. 3 sama 3,5, artinya dia nambah setengah satuan. Dari 3 menjadi 3,5 gitu maksudnya. Oke. Nah, nomor 4 ini tuh sebenarnya banyak banget, jawabannya 15. Cuman teman-teman coba bikin aja salah satu dulu nih. Kalau bikin isomer ether berarti gimana? Kalau misalkan isomer tuh ada banyak ya, ada isomer posisi, ada isomer rantai, ada isomer gugus fungsi. Nah, Kak Sofi contohin ya. Kalau isomer gugus fungsi itu contohnya gini. Kalau C6 H14O itu berarti C-nya harus 6. Nah, cirinya kalau Cn H2N plus 2O itu pasti dia ether dan alkohol. Ini rumus umum ya. Kalau Cn H2N plus 2O itu dia ether atau alkohol. Berarti nanti isomernya itu seputar ether dan alkohol. Contohnya, kalau misalkan alkohol ya, kalau alkohol ya kita tulis saja C-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini OH. Cek aja di sini hanya 2 ya. 2, 2, 2, 2. Di sini 3. Hitung aja 3 tambah 2, 5, 7, 9, 11, 13, 14. Jadi ini isomer yang pertama. Jadi dicari satu-satu gitu loh. Dicari satu-satu. Terus kalau ini isomer gugus fungsi ya. Jadi gugus fungsi itu dari ether bisa jadi alkohol karena dia punya rumus molekul yang sama nih, CnH2n plus 2O. Nah, kalau misalkan yang ether gimana? Bisa aja, ether tuh berarti, kalau ether tuh kan ROR. Kalau alkohol ROH gitu kan. Nah, kalau ROR ya berarti kita bisa nih contohnya gini. Jadi bisa kan? Nih, di sini hanya berarti 3, di sini hanya 2, di sini hanya 2, di sini hanya 2, di sini hanya 2, di sini hanya 3. 3 tambah 2, 5, 7, 9, 11, 14 gitu. Oke, gini. Nah, ini yang ether. Ini yang alkohol. Jadi banyak banget kombinasinya, nanti teman-teman cari aja. Kalau nanti dibahas di sini kelamaan. Jadi dicari satu-satu gitu. Nah, ini OH-nya ini bisa digeser-geser juga. Contohnya gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditaruh sini OH-nya. Terus nanti diganti lagi OH-nya dipindah sini. Dipindah sini. Begitu juga sama yang ether. Ethernya gini misalkan. Ini sama ya. Kalau ini sama dihitungnya. Sorry. Gini. Misalkan gini. Ini jadi ether juga nih dari isomer lagi yang baru. Jadi banyak banget kombinasinya. Nanti teman-teman coba cari di rumah aja ya. Nanti kelamaan kalau dibahas di sini. Gitu. Oke. Tapi pada prinsipnya kalau mau cari isomer itu yang diingat ada 3, ada rantai. Rantai itu tinggal misalkan gugus fungsinya dipindah-pindah aja. Misalkan dari yang OH-nya di C nomor 1 dipindah jadi C nomor 2 nih. Contohnya digeser-geser. Terus habis itu dari ether diubah jadi alkohol. Itu namanya isomer gugus fungsi. Gitu. Jadi digeser-geser posisinya, gugus fungsinya. Gitu. Terus ada yang kayak isomer rantai. Kalau rantai itu dikasih cabang. Gitu. Misalkan C-nya 6 ya. Gini berarti. Misalkan dikasih cabang gini. Gini, ini isomer rantai nih, dikasih cabang-cabang. Kita kasih aja CH2, berarti CH3, di sini CH, di sini berarti CH, di sini CH2, di sini CH3. Gitu. Jadi
banyak banget kombinasinya, tapi pada dasarnya ada rantai, terus posisi sama isomer garis fungsi. Gitu. Oke. Nah, coba sekarang teman-teman kerjain yang nomor 5. Sampai ini ya, 14.30 coba kerjain nomor 5. Jadi ada titik didih asam karboksilat lebih tinggi dari alkohol. Sedangkan titik-titik ester lebih rendah dari alkohol. Sebab ester dan asam karboksilat adalah isomer fungsi. Oke. Hubungan antara pernyataan alasan itu yang benar adalah apa hubungannya? Pilihannya itu yang B-nya pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Coba kalau udah di polling. Wah, ini ada yang benar nih, langsungan nih. Siapa nih? Yuk, teman-teman yang lain. Oh, oke. Berarti udah bisa semua nih. Nggak usah dibahas ya nih ya. Bisa lewat langsung ya. Jawabannya yang B ya. Jadi kata kuncinya ada di ikatan hidrogen ya. Sini. Kalau OH itu ada ikatan hidrogen. Oke, dilanjut ya berarti ya. Oke, nomor 6. Coba nomor 6. Coba nomor 6. Jadi ada HI, senyawa hidrogen halogenida yang memiliki titik didih tertinggi dibandingkan HF. Tadi R. Nah, molekul-molekul HI memiliki gaya van der Waals lebih besar dibandingkan senyawa hidrogen halogenida yang lain. Hubungan yang menyatakan antara pernyataan dan alasan di atas adalah yang mana nih yang benar? Udah ada yang polling nih. Mana yang benar?
kalau ngerjain soal ini tuh teman-teman ingat tuh adanya pengecualian. Kalau misalkan HF itu dia punya ikatan hidrogen. Nih. Oke, jadi jawabannya yang D ya. Ini ada yang jawab 1 nih, D siapa nih? Oke. Jadi HI itu dia bukan senyawa yang punya stigide tertinggi. Kalau dalam satu golongan halogen itu kan ada F, Cl, Br, I ya. Nah, si F ini tuh kalau bergabung sama H, dia tuh ada ikatan hidrogen kan? Nah, ini tuh yang bikin karena adanya intermolecular force ikatan hidrogen ini, jadinya dia punya titik didih tertinggi dibandingkan ClBrI meskipun MR-nya kecil dibandingkan yang lain. Nah, oleh karena itu, kan habis itu ClBrI. Nah, di antara ClBrI ini, kan yang punya MR paling besar itu kan yang I. Nah, dia punya gaya van der Waals. Nah, gaya van der Waals itu kan berbanding lurus sama MR. Semakin besar MR, maka van der Waals-nya juga akan tinggi. Makanya urutan titik didihnya nanti kayak gini. HF lebih besar, HI, HBr, lalu HCl gitu. Jadi titik didihnya urutannya gitu. Jadi sebenarnya pernyataannya itu salah ya berarti ya. Berarti pernyataannya salah. Ini salah ya. Pernyataannya salah. Terus tapi yang alasannya benar, H itu punya gaya van der Waals yang besar dibandingkan senyawa hidrogen yang lain. Benar, karena kalau HF itu punyanya yang paling besar itu ikatan hidrogen gitu. Jadi jawabannya yang D. Gitu deh. Ada yang mau ditanyain nggak? Kak makin reaktif. Kak makin reaktif kalau orderingnya turun atau naik, Kak? Oh, di sini tuh maksudnya mungkin reaktifnya reaktif ini ya, mudah bereaksi ya. Sebenarnya kalau yang reaktif itu ketika ini sih, dia mudah menerima elektron atau dia paling mudah melepas elektron. Jadi contohnya kalau di halogen itu dia reaktif banget kan dia, karena dia hanya perlu untuk menerima satu elektron lagi ya. Jadi dia mudah banget untuk bereaksi karena dia cuma bisa untuk menerima satu elektron lagi. Dibandingkan yang lain, kalau misalkan yang lain tuh butuh 2 elektron untuk bisa stabil ya, berikatan gitu. Jadi kalau yang ini tuh paling reaktif ya halogen gitu. Oke, mau dilanjut ya. Sekarang nomor 7. Jadi ada kerusakan lapisan ozon gitu ya. Reaksinya kayak gini, pembentukan ozon. O2 ditambah O yang reaktif, jadinya O3. Terus, ginilah. Jadi nomor 7 itu pertanyaannya, berdasarkan wacana di atas, besarnya entalpi reaksi 1 untuk reaksi penguraian ozon menjadi oksigen adalah, nah, reaksi penguraian ozon menjadi oksigen, itu kan reaksi ini ya. Ini kan? Ini kan? Nah, jadi gimana caranya dari dua reaksi ini menghasilkan reaksi ini? O2 plus O, gimana caranya jadi ini? Dari reaksi 1 sama reaksi 2 ini. Untuk dapat entalpinya. Ya berarti, jadi disusun ulang gitu loh, supaya di hasil akhirnya tetap dapat O2 plus O plus O3 menjadi O3, berarti kan ini nggak perlu
pindah ruas kiri, pindah ruas kanan, atau nggak perlu dibalik gitu kan reaksinya. Jadi kita hanya perlu gini teman-teman, nomor 7 nih. Segampang itu sebenarnya. Kita nih coret nih yang sama nih. Di sisi kiri ada ClO, di sisi kanan ada ClO. Kita coret. Terus apa lagi nih yang sama? Oh, ada Cl juga nih. Di sini juga ada Cl, kita coret. Nah, di hasil akhirnya dapat apa? Benar nggak? Atau ini salah? Harus dibalik. Kalau ini dicoret, ternyata yang di sisi kanan O2, bukan O3 ya. Atau benar? Karena ini penguraian ozon menjadi oksigen. Berarti justru ini yang dibalik ya. Justru ini yang dibalik ya. Berarti ini jadi gini. Berarti jadi penguraian oksigen menjadi gini ya. Gitu ya, karena dibalik kan reaksinya dari sini. Ini nih. Jadinya gimana? Berarti udah benar ya, di sini kan ini ozon diuraikan menjadi oksigen. Oksigennya ada 2 molekul. Berarti kita tinggal coret ini, tinggal coret ini, tinggal coret ini, tinggal coret ini. Sisanya di akhir reaksinya ada O3 plus O jadi 2O2. Jadi entalpinya min 120 plus min 270. Jadinya min 390 kilojoule. Gitu. Jadi jawabannya ini. Gitu caranya. Jadi ini tuh sebenarnya hukum Hess ya. Kalau teman-teman masih ingat. Jadi mau reaksinya kayak apapun, yang penting hasil akhirnya tuh yang dipengenin. Yang penting hasil akhirnya yang dipengenin. Yang dipengenin apa? Yang dipengenin penguraian ozon menjadi oksigen. Berarti ozon diurai menjadi oksigen. Reaksinya kayak gini kan. Nah, terus yang data yang ada ini tinggal dibalik, tinggal diapa-apain, dibagi. Misalkan kalau cuma butuhnya 1 molekul, jadi dibagi-bagi gitu. Tergantung nanti permintaan soalnya apa. Tapi ini pada prinsipnya tinggal balik-balik reaksi sesuai kebutuhan aja. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Nomor 7. Atau udah oke? Biar kita bisa lanjut karena waktunya tinggal berapa menit lagi ya. Oke. Nah, sekarang nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut, reaksi pembentukan ozon termasuk reaksi eksoteram. Benar nggak reaksi eksoteram? Coba kita lihat nih. Jadi awalnya tuh kan pembentukan ozon, itu kan kayak gini. Nah, ini kan ujungnya ya, ini reaktannya ya. Ini produknya kan berarti ya. Nah, berarti ini itu apa? Si Y ini tuh kan dia berarti energi aktivasi kan? Nah, si X itu berarti dia apa? Entalpi kan? Nah, entalpinya ini, X itu kan besar dikurangin kecil kan? Ya kan? Berarti X itu kan sama dengan entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Berarti ini tuh kan X-nya lebih dari 0, berarti dia endoterm ya. Di sini nih. Oke, berarti di sini jawabannya tadi ini salah ya berarti ya. Karena ini eksoterm. Terus energi aktivasi pembentukan ozon itu X, benar nggak X? Salah ya, harusnya Y ya. Harusnya Y. Perubahan entalpi reaksi kurang dari 0, salah. Ini harusnya lebih dari 0. Nah, delta H reaksi pembentukan ozon adalah Y. Oh, sorry. Ini benar nih energi aktivasi. Ini benar. Ini yang salah. Ini harusnya X. Gitu ya, kalau dari data ini ya. Y-nya energi aktivasi, X-nya entalpi.
Benar ya? Oke. Berarti jawabannya sorry. Ini salah ya soalnya ya. Jadi perubahan entalpinya itu kan lebih dari 0. Oke, berarti ini salah. Terus energi aktivasinya yang ini kan berarti Y. Oke. Berarti ini salah ya. Ini nggak ada jawabannya ya teman-teman ya. Jadi sesuai ini aja nih. Kalau ini energi aktivasinya Y, ini tuh entalpinya X. Sebesar X. Dan entalpinya X-nya tuh lebih dari 0. Gitu. Gitu ya. Oke, terus nomor 9. Reaksi pembentukan ozon adalah reaksi redoks. Bener nggak reaksi redoks? Enggak ya. Karena ini 0 semua nih biloxnya. Jadi dia bukan reaksi redoks. Ini salah. Pada reaksi pembentukan ozon tidak terjadi reaksi oksidasi reduksi. Betul. Jadi hubungannya salah benar. Salah benar. Berarti jawabannya yang D ya. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sampai nomor 9? Sorry ya, Kak Sofi ngomongnya cepet banget. Ini karena waktu tinggal 2 menit ya, cepet banget. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Cukup, sudah bisa? Oke. Ini waktunya tinggal 1 menit lagi teman-teman. Kalau mau ada yang ditanyain boleh. Nah, nanti Kak Sofi kirim ya soalnya ini kalau mau latihan di rumah. Boleh. Oh, nanti aku tanyain ya ke, atau nanti paling bisa sih di-share soalnya. Mungkin sama pembahasannya bisa nanti ya, Aulia. Di-share pembahasan sama soalnya. Ada. Gitu ya, paling ya. Atau kalau mau recordingan nanti aku tanyain dulu ya. Oke. Oke, teman-teman, segitu dulu ya buat hari ini. Terima kasih banyak yang udah join kelasnya. Semoga bermanfaat yang disampaikan tadi. Bisa berguna buat persiapan teman-teman menjelang UTBK dan buat nanti pas perkuliahan ya. Mungkin masih ada kimia dasar mungkin ya. Kalau mau ke ITB, masih ada kimia dasar. Itu ya teman-teman. Kak Sofi mohon maaf kalau ada yang kurang jelas atau ngomongnya kecepatan karena Ica dikejar banget sama waktu. Kayaknya lama ya, tapi pokoknya cepet banget pas ngejelasin gitu. Oke. Kak Sofi boleh minta kontak nggak buat ngirim soalnya mungkin? Salah satu deh. Atau di grup aja ya mungkin ya nanti ya. Kalau mau semuanya pengen dapet soalnya, Kak Sofi di-share di grup ya. Gitu ya. Oke, terima kasih perhatiannya teman-teman. Kak Sofi izin nutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Ya, makasih ya semuanya. Semangat.